Tahu Perancis? Tahu Perancis? Perempatan Macin Sombala. Begitu juga. Ada bulan di sini Belanda benakanya dia. Pernah juga saya ceramah di Venezuela. Tahu di Venezuela? Pengayuman lurus-lurus. Malam pertama selalu ada masalah. Jadi kalau malam pertama Pak Ibu ada masalah, ada gangguan masalah sound system, tidak ada masalah. Bahkan tidak datang MC-nya, tidak ada masalah karena malam pertama. Karena kenapa malam pertama itu memang di situ mengambil pelajaran untuk selanjutnya malam kedua sampai malam ketiga. Alhamdulillah. Pernah juga saya dapat undangan Pak Ibu pada waktu itu di Jerman. Toki Jerman, Jeneponto Roman. Tapi pada waktu itu saya tidak ke sana, saya tidak tahu apa ada masalah atau tidak ada. Ternyata itu Jerman Pak Ibu berdekatan dengan Bandung. Toki Bandung, pantai dekat gunung. Ditahu Ibu? Ditahu Ibu? Alhamdulillah. Saya tidak akan terlalu berlama-lama Bu. Atau saya suruh memilih ibu-ibu. Saya mau kasih tema. Tema kita hari ini karena malam pertama yakni tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau untuk apa sebenarnya kita hidup di muka bumi ini. Ibu, ini tema yang saya kasih, mau yang panjang atau yang pendek. Ibu-ibu dulu, mau suka pendek Ibu atau yang panjang? Suka yang panjang Bu? Suka panjang mau panjang? Bapak-bapak punya tak panjang? Mau yang panjang atau mau yang pendek? Pendek. Ibu, mana kita suka? Pendek itu betul kena, itu nikmat materinya, ini materinya Bu. Tapi panjang tapi tidak nikmat, mana kita suka? Pendek. Insyaallah malam ini tidak akan terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Yang sedang-sedang saja. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala Pak Ibu menciptakan manusia bukan diciptakan hanya sekedar diciptakan begitu saja, tidak mungkin. Manusia ini sangat banyak jumlahnya, bermiliaran jumlahnya manusia, tidak mungkin Allah cuma ciptakan saja. Pasti ada tujuan, pasti ada maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia. Bahkan Pak Ibu, tidak ada satupun ciptaan Allah di muka bumi ini, apapun itu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia, tidak ada. Hanya mungkin saja Pak Ibu kita belum tahu apa tujuannya, apa manfaatnya. Apalagi yang namanya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Pak Ibu menciptakan namanya malaikat. Pernah dengar malaikat? Pernah lihat? Tidak pernah. Karena dia gaib. Tapi malaikat itu ada. Allah menciptakan malaikat, diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak ada hawa nafsunya, tidak punya nafsu. Untuk apa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada nafsunya, diberikan akal? Jadi malaikat itu Pak Ibu tidak butuh dia material. Malaikat tidak butuh rumah, tidak butuh mobil apa saja. Kalau mau dikasih malaikat tidak butuh. Tidak butuh uang, tidak butuh makan dan minum. Kenapa? Tidak ada nafsu. Untuk apa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu tujuannya malaikat. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Dengar, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat diciptakan hanya tunduk patuh apapun diperintahkan oleh Allah. Itu tugasnya malaikat. Makanya ada malaikat khusus mencabut nyawa manusia. Sebagaimana malaikat Israil diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya almarhumah Sawaltiyah.
Syawaltiyah. Salwatia. Susah juga disebut namanya, mudah-mudahan insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal. Jadi ada malaikat ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa manusia dan pasti tidak akan salah. Biar 3 nama Salwatia di sini. Sebelah kanan Salwatia juga, tengah Salwatia, kiri juga Salwatia. Diperintahkan oleh Allah malaikat Israfil mencabut tiba-tiba di Salwatia di tengah pintu ke kanan. Kira-kira malaikat Israfil saya cabut? Tidak mungkin. Ada malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Atid dan Raqib. Kau lagi cerita-cerita yang baik, biasanya ibu-ibu suka cerita. Betul ibu? Betul? Ya, tapi yang baik-baik insyaallah. Cerita yang baik-baik maka dicatat amal kebaikan. Kalau ada lagi ibu-ibu cerita orang mau maafin. Sementara namakan kuenya panitia masih bilang ini kue kayaknya kue tadi pagi nih. Kenapa ya? Basi-basi. Itu gibah itu basi-basi. Baru sudah namakan ulangi minta dibungkuskan. Sudah nacela basi minta lagi dibungkuskan. Namanya Columbus, kelompok pembungkus tidak ada di sini. Tidak ada mau mengaku. Insyaallah tidak ada di sini. Ada malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki. Mengatur segala rezeki. Mengatur tumbuh-tumbuhan. Mengatur alam semesta ini, daun-daunan, lautan dan lain sebagainya. Bahkan termasuk rezeki. Dan kita mengatakan Pak Ibu ini namanya malaikat Mikail. Dan kita mengatakan gara-gara corona ini saya jadi miskin, kurang hartaku, bukan. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu corona kemarin Pak Ibu, kita ini mau balik 3 tahun dan dolar saya tidak ada. Habis. Tapi saya yakin ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Waktu corona kemarin Pak Ibu memang sangat dahsyat. Orang kaya berkurang kekayaannya, betul. Orang miskin tambah miskin kasihan, tambah susah hidup. Saya meneliti, saya dapatkan bahwa ternyata itu kalau susah hidup tak dan mungkin harta banyak, mungkin uang banyak, ternyata gampang Pak. Amalkan ini 3 surah. Mau saya kasih tahu? Mau supaya bayar kita? 1 surah BPKB motor dan mobil. 2 surah tanah. 3 surah rumah, pasti banyak bantah. Betul tidak? Nah, biar apa melakukan. Jadi rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, tugasnya sami'na wa ata'na. Tunduk patuh, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dilaksanakan. Tidak mungkin melanggar, tidak mungkin membangkang, karena memang tujuannya seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi namanya binatang atau hewan. Mungkin kita sering lihat binatang, sering. Binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal. Jadi binatang itu tidak ada akalnya untuk berpikir. Makanya sejak dulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini, itu burung, pernah lihat burung ibu? Pernah? Burungnya siapa? Burungnya Bapak. Burung terbang saya maksud ini. Burungnya tetangga Ustaz, pernah pegang ini? Itu burung Pak, burung terbang yang saya maksud ini Bu. Bukan burung yang macam-macam. Sejak dulu sampai sekarang begitu saja tempat tinggalnya. Sarang yang kecil yang tinggal di dalam, induknya, anaknya, kalau ada pasangannya di dalam tongit tidak mungkin menerima tamu. Kenapa? Tidak ada otaknya untuk memikirkan bagaimana kalau besar rumahku, kalau saya undang, saya buat acara tasawuf orang, akikah, saya undang teman-temanku burung yang lain, tidak ada seperti itu.
Kenapa? Karena binatang itu tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia diberikan hawa nafsu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal? Tujuannya binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu juga, yakni hanya untuk memperuntukkan hawa nafsunya saja. Jadi binatang itu hidup di dunia ini, Ibu, hanya untuk memperuntukkan hawa nafsunya saja. Makanya Pak Ibu, besok-besok atau besok pagi ada masuk kambing di sini, namakan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam, ada masuk ayam, buang istinja di dalam, buang air besar, buang kotoran. Kira-kira siapa yang salah, kambingnya atau ayamnya? Siapa yang salah? Dua-duanya. Yang salah bukan kambingnya, bukan ayamnya. Yang salah yang punya kambing, yang punya ayam. Kenapa? Karena dibiarkan saja begitu lepas. Kenapa? Demi Allah saya sampaikan, kambing yang masuk tadi memakan tumbuh-tumbuhan, ayam tadi yang masuk membuang kotoran, mereka masuk berdasarkan hawa nafsunya saja, bukan berdasarkan akal. Jadi kalau marah kita sama kambing yang makan tumbuh-tumbuhan, ayam yang buang kotoran di dalam, jangan kambingnya yang dicela. Kurang ajar ini kambing, jangan. Apa kita bilang? Kurang ajar ini yang punya kambing. Tapi kalau tidak punya akhlak, tapi kalau punya akhlak, insya Allah ditanya baik-baik. Karena kambing tadi yang masuk di sini berdasarkan hawa nafsunya saja, hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada manusia Pak Ibu hidup di dunia ini semau-maunya, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mau bebas hidup di muka bumi ini, penjaranya orang-orang beriman, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Maksudnya sifatnya. Kalau saya mengatakan Pak Ibu, ada manusia sama sifatnya dengan binatang, itu tidak seberapa apa yang saya ungkapkan di sini. Tapi kalau Allah dalam Al-Quran, Ibu, dalam Al-Quran Allah nyatakan ada manusia lebih binatang daripada binatang, lebih hewan daripada hewan, tapi sifatnya, perlakuannya. Apa kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dicek 179 surah Al-A'raf. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka manusia ada yang seperti binatang ternak sifatnya. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nauzubillah. Ternyata ada manusia Pak, sifatnya lebih binatang daripada binatang. Kita yang bilang itu Allah yang sendiri yang menyatakan. Saya akan buktikan Pak Ibu, kalau ada manusia sifatnya lebih binatang daripada binatang. Saya kasih 2 contoh untuk membuktikan malam hari ini, 2 saja, tidak usah lama-lama, tidak usah banyak-banyak. Contoh yang pertama, singa. Kita tahu hewan singa. Singa itu dijuluki raja hutan. Artinya singa ini asalkan ada binatang lain yang bukan singa, diterkam, dibunuh, dimakan. Itu sifatnya singa. Tapi ternyata singa ini Pak Ibu kepada anaknya, kepada pasangannya penyayang. Tidak mungkin nasakiti, tidak mungkin mau makan, tidak mungkin mau terkam. Sekarang ini Pak Ibu, nauzubillahi min dzalik, ada manusia antara bapak dan anak saling bunuh membunuh. Ini lebih binatang daripada binatang, dan ini banyak terjadi. Antara istri dan suami saling bunuh membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan pernah di depan saya antara anak dan ibu napukul ibunya di depan saya. Nauzubillah, kurang ajar betulnya. Dia pukul, namun pada waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu di dalam televisi.
Masa saya mau banting televisinya orang itu? Tidak mungkin. Jadi binatang saja dia penyayang kepada keluarganya, kepada anaknya. Ada manusia baru-baru ini terjadi, nauzubillah. Dia ambil anak-anak baru ngambillah dadahnya. Nah keluarkan jantungnya, katanya mau dibeli 1,2 M. Ternyata itu hoax, tidak betul. Nauzubillah ini perbuatan lebih binatang daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Contoh lagi yang terakhir, yang kedua, bahwa ada manusia lebih binatang daripada binatang. Mohon maaf, dalam Islam salah satu binatang yang tidak baik, ini mohon maaf ini khusus Islam. Kalau ada non muslim di sini saya mohon maaf, saya berbicara Islam. Dalam Islam babi itu diharamkan dipelihara, diharamkan dimakan. Betul Ibu? Diharamkan diperjualbelikan. Bahkan babi ini termasuk binatang yang paling kotor dalam Islam. Begitu kotornya ini babi, mohon maaf, tainya sendiri namakan. Iya ini babi. Ayam itu makan tai tapi tidak mau namakan kalau tainya biorang. Tainya yang lain mau namakan, itu tidak. Tapi babi mohon maaf, di dalam kandangnya kalau dia berak, kau dapat dinamakan tainya. Begitu joroknya itu babi. Tapi babi itu Pak Ibu mohon maaf, kalau mau kasih kangkung 1 ikat, mau kasih juga tembakau 1 ikat, yang namakan kangkung, ternyata babi tidak makan tembakau. Makanya kalau ada yang merokok dan dia ki babi, heran ki babi. Saya tidak makan naik seperti orang. Babi yang merokok itu sebagian ulama makruh itu dibenci, tidak berdosa. Tapi yang fanatik mengatakan haram. Tapi kalau saya sendiri, kalau bapak ada yang merokok selama apinya di luar tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang saya permasalahkan itu kalau ada yang merokok apinya di dalam. Itu yang saya permasalahkan. Ternyata babi ini aman, alhamdulillah. Lanjut Ibu. Sampai mana tadi ini? Ya? Babi. Ternyata babi itu tidak makan tembakau, tapi sejelek-jeleknya babi itu bahkan kotorannya pun makan. Nauzubillah min. Ternyata babi Pak Ibu, babi itu ternyata kalau mau berhubungan seksual, mohon maaf ini, kalau cari berhubungan, mau berhubungan, ternyata itu babi kalau dia jantan cari ke betina. Kalau dia betina dia cari jantan. Saat ini Pak Ibu, nauzubillah, ada manusia dia perempuan mau menikah cari ke perempuan. Lesbian. Dia laki-laki cari tongi laki-laki. Nauzubillah min. Ini ulaika kal an'am bal hum adon. Lebih binatang daripada binatang ternak. Nauzubillah. Hebatnya lagi namanya. Apa namanya? LGBT. Kalau dikasih nama begini semakin merajalela ya. Kasih dia nama orang najis. Itu di negara-negara Eropa Pak. Jangan Eropa, Asia. Thailand. Tahu Thailand? Yang juara kemarin AFF. Yang kali Indonesia. Vietnam yang kali ini yang juara itu Thailand. Ada teknik outnya memilih pasangan hidup. Pesertanya siapa? Laki-laki semua. Yang memilih laki-laki, yang dipilih laki-laki. Langsung kasih mati. Saya langsung kasih mati. Kenapa kasih mati? Berpikir apa nak bikin ini kalau malah yang laki-laki sama laki-laki. Kalau dia sama perempuan apa yang bikin? Masa senjata ketemu senjata? Ada apa ini? Ini lebih binatang daripada binatang. Nauzubillah min. Alhamdulillah di negara kita, Republik Indonesia, alhamdulillah. Sebelum terjadi corona, LGBT di DKI
Demo besar-besaran Pak. Apa demonya? Hak asasi manusia. Kalau ada laki-laki mau menikah sesama laki-laki, jangan dilarang. Itu hak asasi manusia. Alhamdulillah, tidak disahkan ini undang-undang karena diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai yang hidup di pondok-pondok pesantren. Mereka menyelamatkan kita. Karena ini kalau terjadi di Indonesia, demi Allah saya sampaikan, tunggu azabnya Allah akan turun secepat kilat. Alhamdulillah. Karena kenapa? Kita di Indonesia mayoritas umat Islam, masa mau dimasuki komunitas komunis? Nauzubillah min. Jadi sudah percaya Bu bahwa ada manusia lebih binatang daripada binatang? Sudah percaya? Sudah terbukti. Jadi binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memperuntukkan hawa nafsunya saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya manusia. Alhamdulillah kita lah ini semua manusia di sini. Tidak ada bukan manusia di sini, betul Ibu? Betul? Yang di dalam juga manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling terbaik, paling sempurna ciptaannya. Kalau laki-laki diciptakan dari tanah liat. Kalau perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk antara hati dan jantung di tengah-tengahnya? Karena wanita ingin selalu dicintai dan disayangi. Betul Ibu? Betul? Makanya Pak, sayangi istri. Sayangi istri karena dia diciptakan dari tulang. Laki-laki diciptakan dari tanah liat. Apa sifatnya tanah? Sabar dan suka mengalah. Itu sifatnya laki-laki. Makanya laki-laki sabar suka mengalah kepada istri. Bisa Pak? Bisa? Alhamdulillah satu orang yang bisa, yang lain tidak bisa. Kalau satu bilang bisa. Bisa seperti sifat kita sabar dan suka mengalah kepada istri, bisa? Kalau ada laki-laki suka marah-marahi istrinya, tidak suka lihat kekurangan istrinya, sampai dia pukul istrinya, saya curiga dia diciptakan dari tanah sengketa. Betul tidak? Kalau cuma tanah sengketa itu Pak suka cari masalah, nauzubillah. Saya punya tanah di daerah sudah 3 tahun Pak, masih sengketa selalu menggunakan baku bumi. Kalau ada laki-laki Bu, suami tak suka marah-marah, tanya, Pak, saya curiga ini kita diciptakan dari tanah sengketa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai penciptaan manusia? Sungguh indah pernyataan Allah, sungguh luar biasa pernyataan Allah, sungguh kita dimuliakan sebagai manusia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin ayat 4. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Kita ini Pak Ibu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling sempurna, paling terbaik di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kala baik, tidak ada kala sempurna. Mau bukti? Mau bukti? Berkumpul semua binatang, Bu. Ada satu tempat berkumpul semua binatang, masuk manusia satu orang, siapa yang paling baik? Siapa yang paling baik? Pasti manusia. Karena kita ini paling terbaik ciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ternyata Pak Ibu, keduanya nakasih di Allah. Manusia diberikan akal, juga diberikan hawa nafsu. Subhanallah. Jadi sifat binatang ada pada diri kita, sifat malaikat ada juga pada diri kita. Akal dan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu dalam Al-Quran di surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mau berbuat jahat, selalu mau berbuat buruk. Hakikatnya nafsu itu selalu mau yang jahat-jahat. Itu hakikatnya nafsu.
Di kantor ki mau korupsi waktu, lambat-lambat datang, terlambat datang, korupsi uang, itu nafsu. Makanya Allah berikan akal. Untuk apa akal ini? Untuk merem nafsu. Jadi akal ini merem nafsu. Yang punya istri di rumah, jalan-jalan di sana. Di mana itu? Tempaan. Hah? Alhamdulillah tidak ada isikan, tidak ada tahu, tidak ada pelakunya di sini. Ada panggil kita. Biasa dipanggil itu, pernah kali dipanggil ustaz, tidak dengar tuh cerita. Panggil. Nafsu mengatakan di situ makin ada jiwa membawa, tapi ada akal, ada istriku di rumah, nah tunggu aku. Kalau yang tidak ada istrinya, jangan, itu zina. La takburatus zina, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ini remnya hawa nafsu. Maka beruntung orang yang mempergunakan akalnya dengan sehat. Namun celaka orang yang mempergunakan akalnya untuk mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillahi min. Bahkan ada lagi yang lebih hebat yang Allah berikan Pak Ibu. Apa itu? Diberikan nafsu, diberikan akal, ini paling hebat. Diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang selama ada iman tidak akan berzina, tidak akan korupsi, tidak akan merampok, tidak akan membunuh, tidak akan melakukan kejahatan selama ada imannya. Makanya untuk meraih iman, doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini di jalanmu. Bahasa Indonesia kalau tidak tahu bahasa Arab. Mudah-mudahan iman ini Pak Ibu selalu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, diberikan akal, diberikan hawa nafsu, diberikan iman? Tujuannya adalah di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan. Saya malam ini Bu, saya cuma bahas saja dua. Tidak usah lama-lama karena malam pertama. Ayat yang pertama, tujuan kita ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Untuk apa diuji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia yang paling terbaik amalnya? Tujuan kita pertama apa Ibu? Hidup di muka bumi ini memperbaiki namanya amal. Perbaiki amal kita. Bagaimana caranya memperbaiki amal? Caranya memperbaiki amal itu Bu, sederhana. Menurut Tengku Zulkarnain, salah satu sekjen Majelis Ulama Indonesia, beliau sudah almarhum. Beliau ini paling menantang kemungkaran. Cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sosok seperti ini. Tegas, keras terhadap kebatilan, subhanallah. Salah satu sekjen Majelisnya Ulama Indonesia. Beliau sudah meninggal di pusat. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau terima segala amal ibadahnya. Apa kata almarhum Tengku Zulkarnain, Sekjen MUI? Caranya memperbaiki amal itu sederhana. Kalau amalan wajib, berusaha sempurnakan. Berusaha sempurnakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan sunnah terbanyak, itu kata beliau. Saya kasih contoh amalan sunnah terbanyak. Sedekah sunnah, semakin banyak kita sedekahkan, semakin kita sering bersedekah, semakin baik. Ada menyumbang 1 dos aqua, ada yang 5 dos, mana yang baik? Dua-duanya baik, tapi ada yang paling baik, yang 5 dos. Dan orang kalau bersedekah, makanya kalau ada acara-acara begini Bu, bersedekah gitu. Perhatikan ini hadis dari Rasulullah SAW, orang yang bersedekah. As-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minasu, kata Rasulullah SAW dalam hadis At-Tabrani. Sedekah
menghilangkan 70 sab'ina babam minasu, menghilangkan 70 malapetaka, menghilangkan 70 keburukan. Subhanallah. Kalau kita bersedekah, malapetaka yang akan menimpa kita, keburukan yang akan menimpa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mana qasad shadaqatum min mal, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Tidak ada itu orang bersedekah bu miskin. Oh itu yang miskin, kenapa rajin bersedekah? Tidak ada. Itu yang miskin, kenapa rajin pabotor, suka main judi. Nah ini. Tapi demi Allah saya sampaikan, tidak pernah saya dengar itu bu miskin yang tetangga saya bilang, kenapa rajin sekali bersedekah. Miskin yang tetangga saya bilang, kenapa kali kemarin waktu Argentina lawan Perancis surat-surat tanahnya yang kasih main judi. Nauzubillahi min. Sedekah semakin banyak, semakin bagus, semakin sering, semakin bagus. Contoh lagi, satu lagi, dua lagi saya kasih contoh. Tidak usah banyak-banyak, selalu dua. Sunnah berdoa, betul ibu? Doa itu sunnah. Tapi semakin sering berdoa, semakin baik, semakin masuk ke Allah. Beda pak kalau manusia. Allah kalau dimintaki, semakin sering kita meminta semakin bagus. Tapi kalau manusia, Pak Dani Pemantuk misalnya, tim sukses lagi, tim sukses. Tiap hari kalau datang minta sama Pak Dani Pemantuk, tidak peduli kan, habis ya nuh. Tapi kalau Allah semakin sering kita minta, semakin Allah suka. Doa. Namun kalau berdoa itu saya ajari, saya ingatkan, bukan diajari, saya ingatkan. Kalau berdoa amalkan ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah? Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Artinya, man istaghfara, siapa yang meminta ampun kepada Allah, berdoa minta ampun, ya Allah ampuni saya. Lalu dia minta ampunkan kaum mukminin dan mukminat. Di hadis lain muslimin muslimat. Ampuni kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat. Luar biasa kita tidak berdoa. Dasar tidak berdoa. Dasar tidak. Doa kepada Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah. Ampuni kedua orang tua saya. Ampuni kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bahasa Indonesia bikin pakai bahasa Arab kalau tidak tahu. Siapa yang doa seperti ini maka seluruh jumlah kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat dapat tobi pahalanya. Yang jadi pertanyaan Pak Ibu, berapa jumlah kaum muslimin muslimat yang masih hidup? Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Saya kasih hadiah bagi yang mampu. Ya lebih dan berapa pasnya? Lebih hampir 1 miliar. Iya lebih dan hampir 1 miliar. 3 tahun yang lalu Pak Ibu, saya mencari statistik umat muslim, umat Islam. Ternyata jumlahnya 1,8 miliar jumlahnya. Sekali kita berdoa Ibu seperti itu dapat pahala 1,8 miliar. Belum kalau kita mengatakan al-ahya'i minhum wal baik juga yang mati Allah ampuni. Yang menjadi pertanyaan Pak Ibu, berapa orang mati orang Islam mulai dari Nabi Adam sampai sekarang berapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ustaz. Saya mencari statistiknya, ternyata kalkulator tidak mampu menghitungnya. Error. Artinya apa Pak Ibu? Doa itu bersunnah, namun ketika kita berdoa, minta ampunkan ke kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ampuni mereka ya Allah, ampuni semuanya.
jumlah pahalanya tidak terhitung kita dapatkan, subhanallah. Makanya mazhab Imam Syafi'i, perhatikan ini, mazhab Imam Syafi'i, selesai sholat berjamaah dianjurkan berdoa. Makanya saya heran kalau ada melarang doa berjamaah, kurang ajar itu. Nah, halangi orang dapat pahala yang sangat besar. Auzubillahi min dzalik. Kenapa orang yang berdoa imam, nah aminkan di belakang, yang aminkan juga dapat pahala? Karena otomatis Pak Ibu, kalau imam doa pasti doakan kaum muslimin dan muslimat. Khawatirnya Imam Syafi'i jangan sampai ada jamaah tidak sempat berdoa mendoakan kaum muslimin muslimat, nah tinggalkan masjid, tidak dapat pahala yang sangat banyak. Makanya dianjurkan berdoa. Makanya kalau ada masjid-masjid Pak Ibu, doa berjamaah, imamnya jangan tinggalkan, aminkan. Aminkan, dapat pahala tidak terhitungkan jumlahnya. Yang kedua, selesai sholat sunnah doa lagi, dapat lagi pahala banyak, subhanallah. Marah-marah kayak ini, kayak marah kayak begitu. Tidak ini. Lanjut. Kalau yang wajib sempurnakan. Contoh, sholat zuhur wajib. Bagaimana caranya menyempurnakan, memperbaiki? Mohon maaf ini bapak-bapak, selama ini kalau suka sholat di rumah, caranya memperbaiki, jangan lagi sholat di rumah, datang ke masjid. Selama ini datang ke masjid tapi al-qutu wal malasu. Tahu maksudnya al-qutu wal malasu? Wal capek wal taludau. Maksudnya begini, nanti ke masjid komak pi. Ada kan orang begitu? Merdu dulu di luar, merokok dulu, baru komat, baru masuk. Jangan lagi hilangkan seperti itu. Hilangkan seperti itu Pak. Caranya selesai azan di dalam masjid sholat sunnah. Kalau bisa ambil kisah pertama, karena pahalanya saf pertama lebih besar daripada saf kedua dan seterusnya. Begitu caranya memperbaiki amal yang wajib. Ini mengerti Bu? Kalau amalan wajib perbaiki sebaik-baiknya. Contoh lagi satu, dua lagi, tidak usah banyak-banyak, karena banyak menjual lihat jam. Menutup aurat. Menutup itu aurat sunnah atau wajib? Wajib, maka perbaiki cara menutup aurat kita. Bagaimana caranya? Tidak ada aurat pun kelihatan. Jangan juga ketat sekali, kayak pocong, ketat, kelihatan, transparan. Tidak begitu, yang penting tertutup. Kalau mazhab Syafi'i itu cadar. Kalau ada orang pakai cadar jangan dicelah, mazhab Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah boleh kelihatan muka, tangan, tumit. Ini mayoritas dipakai di Indonesia. Jadi kalau ada perempuan kelihatan tumitnya, tumit kayak di mata kaki, mazhab Abu Hanifah. Hanafi. Ya? Kalau pakai masker, mazhabnya corona. Karena banyak juga ini. Betul tidak? Mazhab corona ada juga, tapi alhamdulillah tidak ada yang corona Ibu. Yang ada koro-koroan. Gitu. Itu ayat yang pertama. Tujuan kita hidup di dunia perbaiki amal. Amalan wajib sempurnakan di hadapan Allah, berusaha menyempurnakan amalan sunnah berbanyak. Satu lagi ayat yang saya angkat, penutup. Ini yang paling ditunggu jamaah karena mau selesai. Apa kata Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepada aku. Tujuan yang kedua, tujuan kita hidup di dunia adalah ibadah. Apa itu ibadah itu? Semua perbuatan yang baik, semua perbuatan yang diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Pak. Ibadah yang paling sering kita lakukan Pak, khususnya bapak-bapak. Ini mau mabin. Ibadah paling sering kita lakukan dan sangat besar pahalanya
adalah ibadah mencari nafkah. Jangan main-main mencari nafkah, Pak. Mencari nafkah itu ibadah paling terbesar. Makanya kalau kita kerja, niat mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya atasan. Hilangkan mindset seperti itu. Mencari nafkah, jangan mencari niat berapa banyak saya mau dapatkan. Jangan, kedua itu, Pak. Tapi ketika kita mencari nafkah, niatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan doa sebelum kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan namamu ya Allah, saya bertawakal kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan upaya kecuali hanya untuk pertolonganmu. Dalam hadis sahih disebutkan, siapa yang membaca doa ini lalu dia keluar mencari nafkah, tiba-tiba meninggal dalam perjalanan mencari nafkah, maka sama dia dengan mati syahid, mati mujahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca doa ini waktu keluar rumah tadi pagi? Siapa? Itu tidak ada satupun yang baca. Selalu dong. Ya. Oh, kalau 2 orang yang baca, 2 orang yang mengaku. Ini makanya ya Pak, mulai besok ibu keluar rumah baca ini doa. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu, demi Allah saya bekerja mencari ridhomu Allah, tidak ada yang lain. Kalau ini diamalkan, mulai kita bekerja sampai selesai dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus bapak-bapak yang keluar kerja cari ridhonya Allah. Jangan cari ridhonya atas. Hilangkan seperti itu. Jangan cari-cari muka CCP, cari-cari perhatian, tidak usah. Hilangkan semua. Apalagi PHP. Apa itu PHP? Pemberian harapan palsu. Batung ibu-ibu di sini meringkas-ringkas. Itu untuk bapak-bapak, mulai besok kita kerja niat mencari ridhonya Allah. Sekarang ibu-ibu, terakhir ini ibu-ibu ini paling banyak pahalanya. Makanya ibu-ibu itu tidak dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau mau datang boleh, tidak ada larangan. Kenapa ibu-ibu? Satu kata kuncinya, melayani suami, melayani anak-anak. Satu kata kuncinya, mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya suami. Ibu-ibu itu banyak sekali pahalanya. Guru saya menjelaskan begini, ibu-ibu itu kalau dia mau memasak, baru keluar rumah dia berjalan di pasar sudah dapat pahala. Belum pergi kalau di dalam pasar bertanya ke di sini, tidak nabi dulu, kelilingi dulu. Tertawa ini bukan pelaku. Tidak ada. Cari yang dari sini 15, cari ke harga 13. Nak kelilingi dulu pasar. Nanti ada beda 2.000, beda 1.000 baru di situ kayak gitu. Yang ibu-ibu di situ cocok itu. Kau jentuh yang ini. Tapi semua itu demi Allah Subhanahu mengatakan semua itu berpahala. Tapi jangan tujuan sengaja keliling. Kalau bisa 1 kali bikin menawar. Jadi mulai kita berbelanja di pasar sampai ranting-ranting sayuran kita bawa, sampai pulang ke rumah kita masak. Satu kata kuncinya itu, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari yang lain. Kalau ini mampu kita amalkan, maka pahalanya sungguh sangat besar. Subhanallah. Jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya Ibu banyak yang ingin saya sampaikan, tapi masih ada malam kedua, malam ketiga. Mudah-mudahan besok hadir lagi, besok bermajelis ilmu seperti ini luar biasa. Hadir, sempatkan waktu, bermacam-macam itu alasan kalau ada majelis ilmu. Tiba-tiba kau merangkak, gerimis misalnya, tangan kedua gerimis. Tidak bagaimana? Ujian semua itu datang kalau ada majelis ilmu seperti ini. Karena satu-satunya yang meningkatkan keimanan kita itu salah satunya adalah menuntut ilmu, menuntut ilmu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan, kalau ada salah, kalau ada keliru, kalau ada menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, khususnya sohibul hajat, sohibul bait, tuan rumah, keluarga almarhumah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu menandakan bahwa saya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikhlaskan diri kita. Kita mendoakan almarhum dengan harapan mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dimudahkan segala urusannya di alam barzakh, dan insya Allah dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin soleh, khususan ila ruh almarhumah Syarwatiyah binti Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. khususnya kita Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.